Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Semoga pagi yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan cinta, kasih dan keberkahannya kepada kita semua. Dan mudah-mudahan di bulan yang penuh berkah ini kita mendapatkan keberkahan-keberkahan yang banyak, keberkahan-keberkahan yang besar, keberkahan-keberkahan luar biasa untuk kita semuanya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di bulan ini kita mendapatkan dua rahmat. Yang satu adalah rahmat Ramadan, dan kemudian yang kedua adalah rahmat berupa wabah virus corona. Dua-duanya adalah rahmat yang luar biasa. Tetapi tidak semua orang bisa menerima kenyataan ini. Dan itulah yang disebut dengan masalah yang harus kita hadapi. Maka kesempatan yang penuh berkah ini saya ingin sampaikan bagaimana mengatasi masalah tanpa masalah, tapi bukan pegadaian. Solusi dari masalah itu, sebagian orang hanya melakukan pakai pendekatan akal. Dan yang kedua, sebagian orang memakai pendekatan spiritual. Sedikitnya ada dua metode itu. Dan kesempatan ini saya ingin sampaikan bahwa hidup kita ini kalau hanya mengandalkan pendekatan akal dalam mengatasi problem-problem persoalan kehidupan kita, maka banyak orang itu akan menjadi stres, akan menjadi galau, dan akan menjadi sumpek. Lalu kenapa tidak pakai pendekatan yang kedua? Dan ini sekaligus pendekatan yang pertama, yaitu pendekatan spiritual. Sebuah pendekatan yang tidak banyak membutuhkan biaya, bahkan bisa tanpa biaya, yaitu pendekatan spiritual. Dan semua orang dalam hidup ini pasti ada masalah, siapapun Anda, baik tua, muda, kecil, besar, laki-laki, perempuan, semua pasti akan menghadapi masalah. Karena memang hidup ini akan ada selalu yang disebut dengan masalah itu. Dan karakter dunia memang seperti itu. Kalau kita baca surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Mungkin sebagian orang bertanya, kenapa ada kehidupan dan kenapa ada kematian? Bukankah kita dulu tidak pernah minta hidup? Tetapi begitu senang hidup, sebagian kita pasti, semua kita pasti akan mati, mau tidak mau. Mau atau tidak mau, kalau sudah waktunya meninggal, waktunya mati, pasti akan mati. Makanya sebagian orang lalu bertanya, lalu kenapa dulu kami dulu tidak minta hidup, sementara sudah senang hidup, itu kami dimatikan. Maka apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Kenapa ada kehidupan ini? Untuk memberikan ujian kepada kalian, supaya kalian semua itu, sebagian kalian menjadi orang yang paling baik, prestasinya paling baik amalnya. Jadi kalau kita masih hidup di dunia ini, pasti kita akan menghadapi yang namanya masalah itu. Nah, lalu bagaimana cara menghadapi masalah itu supaya ringan, supaya mudah, supaya enteng? Pakailah pendekatan spiritual. Makanya diantaranya Allah menghadirkan namanya puasa. Jadi puasa ini adalah salah satu cara yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita, supaya kita bisa menyelesaikan masalah kehidupan kita. Makanya kita lihat di dalam surah Al-Baqarah 183, ketika Allah menurunkan ayat tentang puasa ini, kita lihat akhirnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa, sebagaimana orang-orang sebelum kalian juga diwajibkan pula. Jadi puasa ini sudah lama, dan Allah sudah uji coba efektivitasnya terhadap kaum-kaum sebelum kita. Lalu pertanyaannya, untuk apa Allah mewajibkan puasa ini? Goal dan tujuan dari puasa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu mengatakan, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Kenapa goalnya itu bertakwa? Tadi tujuan puncak dari puasa ini kenapa bertakwa? Karena takwa itu adalah sebuah gelar yang paling top, yang paling tinggi, yang paling bergengsi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Anda mempunyai gelar takwa, itu sebuah gelar yang paling dahsyat, yang tidak akan ada satupun gelar di muka bumi ini yang bisa mengalahkan gelar itu. Dan itulah sebenarnya kunci. Anda bisa menyelesaikan persoalan Anda ketika Anda punya gelar yang paling bergengsi yang namanya takwa itu. Makanya mestinya kita harus mengerahkan seluruh potensi kehidupan kita ini untuk meraih gelar itu. Nah, maka kalau kita dapat, maka hasilnya pasti akan luar biasa. Dan Al-Quran sudah menyebutkan, dan insya Allah semua kita sudah hafal. Karena di ceramah-ceramah, di kampung-kampung, di khutbah-khutbah, hampir semua orang menyebut ayat ini. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Jadi ketakwaan itu sebuah gelar yang sangat bergengsi, gelar yang paling tinggi, gelar yang akan bisa memberikan solusi terhadap seluruh persoalan kehidupan kita. Analoginya seperti dalam kehidupan sehari-hari. Coba perhatikan orang-orang yang kuliah, sekolah. Ketika mereka gelarnya rendah, maka pasti gajinya rendah. Ketika mereka gelarnya tinggi, maka pasti gajinya tinggi. Begitu juga takwa ini, karena takwa ini gelar yang paling bergengsi, maka pasti fasilitasnya akan sangat banyak dan sangat tinggi yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Kita ambil contoh yang pertama. Ketika kita ada problem, lalu ketika ada masalah, apa kata Allah? Di dalam surah At-Tolak ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan jalan keluar. Itu sebuah janji dari Allah. Janji sang pemilik alam semesta ini. Janji dari Zat yang Maha Perkasa yang bisa melakukan apa saja yang Dia inginkan. Janji yang pasti benar, tidak akan pernah salah.
Dan Allah itu kalau sudah berjanji, kata orang Jawa, tidak akan pernah mencela-menceli. Pasti ditepati. Hanya persoalannya kadang-kadang kita ini lebih yakin dengan janji teman dan sahabat kita. Lalu kita kurang yakin. Atau mungkin tidak yakin dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang ada seorang kawan, ketika kita ada masalah, ada problem, kekurangan finansial misalnya, kekurangan uang. Lalu sahabat kita datang, teman kita datang mengatakan, ya sudah, uangmu nanti saya yang nanggung, saya yang memberi, beres. Nah, itu. Biasanya kita menjadi tenang, kita menjadi senang, kita menjadi bahagia. Padahal yang berjanji kepada kita itu adalah makhluk yang lemah, yang masih membutuhkan sesuatu, membutuhkan bantuan. Dan tidak ada jaminan orang yang berjanji kepada kita itu kemudian sebelum menunaikan janjinya dia masih hidup. Atau jangan-jangan hari ini berjanji besok meninggal. Sehingga janji itu belum bisa dia tunaikan. Lalu kenapa kita tidak lebih yakin kepada janji Allah yang tidak pernah tidur, yang maha hidup, yang tidak pernah mati. Dan janji itu adalah pasti. Nah, kalau ayat ini kemudian belum terbukti, maka itu berarti perlu ada satu evaluasi terhadap pribadi kita, apakah sudah menjadi orang yang bertakwa atau belum. Jadi kalau kita menjadi orang bertakwa, pasti akan diberi janji itu. Makanya lihat saja perjalanan kehidupan kita, itu pasti kalau orang muttaqin itu perjalanan kehidupannya jarak antara masalah, kabar gembira, masalah, solusi, masalah, solusi, masalah, solusi. Seperti itu terus begitu. Tapi nanti wal akibatu littaqwa. Terakhir itu wal akibatu lil muttaqin, wal akibatu littaqwa. Terakhir itu adalah puncaknya orang muttaqin akan diberi kemenangan, diberi kesuksesan, diberi kebahagiaan, husnul khotimah, masuk ke dalam surga. Nah, kalau hidup Anda, selama perjalanan hidup Anda itu penuh dengan kesulitan, salah satu kesulitan belum selesai, ada kesulitan lagi, itu tinggal koreksi perjalanan hidup Anda. Pasti perjalanan hidup Bapak Ibu itu belum sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita perlu mendekatkan kepada zat yang bisa menyelesaikan seluruh persoalan, seluruh masalah kehidupan kita. Kemudian janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kedua, bagaimana kalau urusan rezeki? Orang-orang bertakwa dalam menghadapi problem seperti ini, misalnya wabah ini. Mungkin sebagian kita itu di PHK, diputus hubungan kerja, penghasilan berkurang. Kemudian yang punya warung mungkin bisa juga tutup. Tapi orang-orang bertakwa sejak dulu sampai sekarang tidak pernah pusing. Kenapa? Karena Allah itu punya cara untuk mendatangkan rezeki itu. Yang itu kebanyakan di luar prediksi, di luar nalar akal kita. Makanya solusi itu jangan hanya dipikir-pikir oleh akal, itu bisa stres hidup Anda. Makanya Allah mengatakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sangat gampang itu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendatangkannya. Ketika Allah ingin. Jadi kapan saja bisa mendatangkan, dan itu di luar prediksi kita semua. Dan janji Allah ini mereka yang bertakwa pasti akan pernah mengalaminya. Makanya itulah penting bagaimana ayat Quran itu kita baca, kita pahami, lalu kita rasakan sampai kita mengalami peristiwanya. Maka kenapa para sahabat, para salafus saleh itu mereka yakin betul dengan ayat-ayat Al-Quran? Karena ilmu mereka itu sudah sampai pada tingkatan namanya hakul yakin. Jadi tidak sekedar membaca, tidak sekedar memahami, tetapi mereka merasakan dalam kehidupan ayat itu. Seperti para sahabat. Kenapa mereka yakin kepada Al-Quran? Karena mereka tahu kapan wahyu itu turun, lalu peristiwa yang melatar belakangi apa, dan mereka juga ikut mengalami peristiwa itu.
Makanya mereka sangat yakin. Dan kita semua harus meyakini kalau Allah mengatakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Pasti semua kita akan merasakan, asal kita mulai mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini janji yang sangat luar biasa. Makanya urusan rezeki tidak perlu pusing. Makanya orang-orang dulu itu mereka kebanyakan itu mempunyai anak yang banyak dibandingkan sebagian orang-orang sekarang. Kalau ditanya mereka punya anak banyak, kenapa punya anak banyak? Mereka pakai jargon banyak anak banyak rezeki. Kenapa? Karena Allah sudah berjanji, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kalian bunuh anak-anak kalian karena kalian takut miskin. Nah, maka orang-orang dulu senang kalau punya anak banyak, karena mereka yakin dengan janji ini. Apa kata Allah selanjutnya? Nahnu narzuqukum. Kami yang memberikan rezeki kepada kalian. Wa iyyahum, dan kepada anak-anak kalian. Mereka, anak-anak kalian semua itu bukan kamu yang berikan rezeki, tetapi kami, kata Allah. Maka orang-orang dulu lebih percaya diri, lebih optimis dibandingkan sebagian orang sekarang yang takut punya anak banyak. Nah, kias sederhana adalah, kita ambil contoh saja kalau seseorang punya satu keluarga punya anak 10. Yang satu punya anak 2 misalnya. Lalu sama-sama tidak punya uang. Lalu datanglah mereka ke rumah kakeknya. Kemudian masing-masing anak itu diberi uang saku 100.000. Coba perhatikan, mana yang paling banyak? Maka yang punya anak 10 itu dapat 1 juta. Yang punya anak 2 cuma 200.000. Makanya banyak anak banyak rezeki. Dan ini yang harus kita pahami dengan sebaik-baiknya. Kemudian apa fasilitas lagi kalau orang itu bertakwa? Yang ketiga, masih di dalam surah At-Tolak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menjadikan urusannya mudah. Maka muslim itu kalau ada urusan yang sulit, cukup sabar, tawakal, ikhtiar. Tidak perlu pusing, tidak perlu sumpek, tidak perlu galau. Jadi misalnya, ketika sekarang ada wabah corona seperti ini, mungkin sebagian orang tidak sabar, berkeluh kesah. Nah, muslim tidak boleh berkeluh kesah. Kenapa? Karena semua ujian yang jadi kalau Allah itu menguji satu kaum, Allah itu kalau akan mencintai satu kaum, mencintai seseorang, mencintai bapak ibu, sahabat-sahabat sekalian, itu Allah akan mengujinya. Jadi kalau Allah cinta, malah Anda akan diuji. Dan kemudian kalau diuji itu dia senang, maka Allah akan senang. Tapi kalau diuji itu Anda marah, maka Allah akan marah. Dan kalau Anda senang menikmati ujian itu, nikmati semua ujian karena ini rahmat. Bagaimana kalau ujiannya berat? Kalau berat itu nanti gajinya berat. Kalau ringan gajinya ringan. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan inna idhomal jaza ma'a idhomil bala. Sesungguhnya besarnya gaji itu ditentukan oleh besarnya ujian. Besarnya bayaran ditentukan oleh besarnya ujian. Jadi kalau ujian Anda makin berat, itu gajinya makin tinggi. Pahalanya makin besar. Lalu bagaimana kalau lockdown ini lama? Makin lama itu berarti nanti kita akan mendapatkan kabar gembiranya makin lama. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak akan pernah salah dan pasti benar. Jadi makanya seorang muslim itu setiap menghadapi persoalan, menghadapi problem, bergembiralah, senanglah, berbahagialah. Karena kita memang sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya ta'un wabah seperti ini. Ta'un namanya kalau dalam hadis Nabi.
Nabi mengatakan rahmatul lil mu'minin, rahmat bagi orang-orang beriman. Lalu azab bagi siapa? Azab ala man sya'a walil kafir. Jadi ta'un ini, wabah itu adalah azab bagi semua orang kafir dan orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Tapi Nabi mengatakan kalau Anda orang beriman, itu rahmatun, kata Nabi, rahmatun lil mu'minin. Berarti Anda sedang mendapatkan rahmat. Bahkan sebagian orang dengan musibah seperti ini dia menjadi lebih kreatif. Mungkin dia mendapatkan fasilitas-fasilitas baru yang sebelumnya tidak dia pikirkan. Mungkin di luar prediksinya. Sebagian orang dengan wabah seperti ini mendapatkan rezeki-rezeki yang lebih besar dibandingkan sebelumnya tidak ada wabah. Karena itu rahmat bagi kita. Kalau hari ini Anda belum dapat, tunggu saja. Insya Allah nanti akan dapat. Yang penting syaratnya adalah sabar. Bahwa ini semua adalah sudah ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau seandainya Anda meninggal karena wabah taun ini, juga tenang saja. Justru meninggal Anda adalah meninggal yang terbaik. Kata Nabi, meninggal karena taun itu syahadatun li ummati, akan menjadikan umatku ini matinya mati syahid. Oh enak Anda kalau Anda sakit karena taun, itu berarti mati Anda mati syahid, tidak pakai perang. Makanya seluruh ujian itu adalah rahmat bagi kita semuanya. Nah, selanjutnya apalagi fasilitas yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa? Kalau Anda banyak dosa, banyak kesalahan, dulu banyak maksiat. Apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi. Maka seluruh dosa dan maksiat Anda itu akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak sampai dibongkar di dunia ini, sampai nanti yaumul kiamah, di hari kiamat, seluruh kesalahan kita tidak dilihat orang, tidak tampak, karena ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah mengulang lagi, wa yu'dzim lahu ajro. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan gajinya, pahalanya kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi sangat luar biasa sekali. Nah kemudian apalagi kalau kita lihat Quran sangat banyak. Selanjutnya di dalam surah Al-Anfal 29 itu kita akan diberi furqan namanya. Kemampuan membedakan mana yang benar, mana yang baik. Di saat seperti ini, ketika banyak masalah dan banyak problem seperti ini, maka itu diperlukan kejernihan berpikir, kejernihan ruhiyah, supaya kita bisa mengambil keputusan cepat dan tepat. Dan itu akan bisa kalau kita diberi furqanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan furqan itu, cahaya kebenaran itu yang akan dipancarkan kepada hati kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Makanya keputusan-keputusan para nabi, keputusan-keputusan para ulama, keputusan-keputusan para salafus soleh, mayoritas mereka menghasilkan keputusan yang terbaik, yang bermanfaat bagi orang lain. Dan ini sangat penting bagi seorang pemimpin, baik pemimpin rumah tangga sampai pemimpin negara. Furqanan itu sangat penting supaya bisa mengambil keputusan terbaik yang tidak merugikan orang, tetapi membawa dampak positif, manfaat yang besar bagi semua orang. Lalu apalagi? Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita ada masalah, kita kurang ilmu kita tidak banyak, keahlian kita kurang baik, lalu kenapa kita tidak minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Syaratnya apa? Bertakwa. Lagi-lagi Allah mengatakan orang-orang bertakwa. Al-Baqarah 282. Surah yang sering kita baca. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan memberikan ilmu-ilmu yang baru kepada Anda. Karena sumber segala ilmu itu adalah Allah. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah itu mengetahui segala sesuatu. Kita lihat, belum ada orang-orang hebat di muka bumi ini
dibandingkan para nabi dan para rasul. Coba kita perhatikan, misalnya Nabi Muhammad. Siapa yang bisa menjadikan Nabi Muhammad, orang yang tinggal di padang pasir yang sangat tandus, menjadi hebat? Lalu yang hari ini hampir setiap hari orang itu mengingat namanya. Itu karena Nabi Muhammad diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu itu bernama Al-Quran. Dan sampai hari ini Al-Quran itu belum ada sebuah buku yang bisa menyaingi Al-Quran. Cari agama yang hebat di muka bumi ini, yang kitab sucinya itu bisa dihafal seperti Al-Quran. Sampai nanti dunia ini hancur, tidak akan pernah ada. Kenapa Nabi Muhammad bisa mendapatkan sebuah kitab suci yang luar biasa, bisa dihafal ribuan bahkan jutaan orang, yang tidak bisa disaingi oleh agama apapun di muka bumi ini? Jawabannya karena diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya kaum muslimin tinggal minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhtiar maksimal kita minta kepada Allah. Hampir semua yang dibawa para nabi itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, yang tidak ada tandingannya. Makanya disebut dengan mukjizat. Makanya dinamakan mukjizat karena tidak ada satupun orang di muka bumi ini yang bisa meniru kehebatannya. Misalnya Nabi Sulaiman itu diberi sebuah kendaraan yang paling canggih di zaman itu dan zaman yang akan datang. Dari siapa? Jawabannya dari Allah. Apa? Nabi Sulaiman itu karena beliau minta kepada Allah supaya mempunyai kerajaan yang tidak ada tandingannya. Maka akhirnya dia diberi kendaraan berupa angin. Jadi kalau dia kepingin pergi kemana saja cukup panggil angin. Sebuah teknologi yang sangat canggih. Hanya pakai angin. Jadi makanya tidak akan ada sebuah di muka bumi ini orang yang bisa menyaingi kehebatan para nabi dan para rasul. Jadi kuncinya adalah di situ. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kalau masih kurang ya, banyak sekali. Jadi banyak sekali fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dalam konteks sebuah masyarakat, ya, dalam konteks sebuah negara. Bagaimana supaya masyarakat, negara, keluarga itu mendapatkan keberkahan kehidupan mereka, mendapatkan kebahagiaan. Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk negeri-negeri, penduduk desa-desa, penduduk negara-negara, itu mereka semua beriman, wattaqau, dan mereka bertakwa, maka akan kami buka keberkahan-keberkahan itu turun dari langit dan keluar dari bumi. Lalu kenapa kita yang sedang tinggal di negeri ini, negeri yang sangat kaya raya, negeri yang sangat subur ini, yang diperebutkan oleh negara-negara di dunia ini, semua orang menginginkan negeri kita, semua negara menginginkan negeri kita. Lalu kenapa kemudian kita hidup tidak berada dalam keberkahan? Jawabannya karena mayoritas orang itu belum bertakwa dan belum beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun mereka beriman, sebagian besar imannya belum sempurna. Kalau mereka bertakwa, sebagian besar takwanya belum haqqa tuqatih, belum optimal dan maksimal takwanya. Karena perintahnya disuruh takwa yang paling optimal dan maksimal. Dan ini janji Allah pasti. Sebagaimana dulu pernah dialami oleh generasi di era Nabi Muhammad, di era Khulafaur Rasyidin, di era Umar bin Abdul Aziz, ketika kaum muslimin mengalami kejayaan, mengalami kemakmuran. Dan akhirnya kemudian negara-negara Eropa itu belajar dari negara-negara kaum muslimin di era kejayaannya. Maka ini sudah saatnya kita kemudian merebut kembali kejayaan itu. Dan sekarang ini dunia sedang membutuhkan sebuah sistem alternatif. Dan satu-satunya sistem alternatif yang cocok untuk dunia ini hanya satu. Itu sebuah sistem yang berasal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Islam.
tidak ada yang lain. Karena alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sistem yang cocok untuk alam semesta ini adalah hanya sistem yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian apalagi? Sangat banyak ya. Jadi kenapa orang-orang tua kita dulu mereka menghadapi problem santai-santai saja. Anaknya banyak, santai-santai saja. Padahal mereka dulu hanya bekerja di sawah. Dan kemudian bisa menjadikan anak-anaknya kuliah. Dan kadang-kadang justru kehidupannya lebih bahagia orang tuanya itu yang bisa menguliahkan daripada anak-anaknya yang kuliah. Karena orang-orang dulu itu lebih yakin dengan janji Allah. Yunus 63-64. Itu Allah mengatakan, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan mereka itu bertakwa kepada Allah. Lahumul busra fil hayati dunya. Mereka akan mendapatkan kabar gembira di muka bumi ini. Itu janji Allah. Jadi kenapa mereka tidak gampang sumpah, tidak gampang galau? Karena mereka selalu mendapatkan kabar gembira, kabar gembira, kabar gembira. Kapan kabar gembira itu datang? Kabar gembira itu datang itu pasti harus melalui namanya kesedihan dan kesulitan. Karena hidup itu adalah sulit kemudian mudah. Sedih, gembira. Jadi Anda tidak akan pernah mendapatkan kegembiraan kalau tanpa kesedihan. Dan Bapak Ibu tidak akan pernah mendapatkan kemudahan-kemudahan sebelum merasakan kesulitan. Dan pertolongan itu juga tidak akan pernah datang sebelum kita sabar. Karena Nabi mengatakan, inna nasra ma'asobri. Pertolongan itu akan datang bersama dengan kesabaran. Jadi maka kita terima seluruh ujian dan cobaan ini dengan gembira, dengan senang. Ini berarti rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kabar gembira itu tidak hanya di akhirat. Lahumul busra fil hayati dunya, kabar gembira di dunia ini, wa fil akhir, dan nanti juga di akhirat. Bahkan untuk menguatkan, Allah mengatakan, la tabdila li kalimatillah, tidak ada perubahan pada janji Allah. Jadi janji Allah tidak pernah berubah, pasti berlaku. Berlaku di zaman Nabi, berlaku di zaman sahabat, dan berlaku di zaman sekarang. Dan semua kita pasti akan mengalaminya. Asal derajat kita ini bisa sampai bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian sekarang bagaimana kalau kita ini sudah sukses ya? Tapi apakah kemudian tidak ada problem? Dalam hidup ini pasti saja ada problem. Mungkin secara finansial kita tidak kurang. Anak-anak sudah sukses semuanya. Kemudian, tapi ada saja orang kemudian yang tidak suka kepada kita. Ada orang yang mengganggu bisnis kita, orang yang mengganggu profesi kita. Dan itulah kehidupan pasti ada. Siapapun kita akan menimpanya. Akan kena itu. Nah, tapi orang-orang bertakwa juga sangat tenang mereka. Kaum muslimin itu dalam posisi yang sangat sulit pun mereka sangat tenang. Kenapa? Karena mereka yakin dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat Ali Imran 120. Dalam Ali Imran 120 itu kita akan merasakan, pasti kita akan merasakan ayat ini. Ada seseorang yang kata Allah katakan, wa in tamsaskum hasanah tasukhum. Jika kalian mendapatkan satu kebaikan, mereka itu tidak suka. In tusibkum sayyi'ah, jika kalian mendapatkan keburukan, kesulitan, yafrahu biha, mereka gembira. Jadi ada orang-orang musuh-musuh kaum muslimin atau bahkan mungkin musuh kita. Kalau kita senang, kita bahagia, kita mendapatkan kesuksesan, lalu mereka tidak senang. Kalau kita gagal, kita dalam kesedihan, justru mereka senang. Nah, bagaimana kalau kita menghadapi seperti itu, persoalan seperti itu, maka tidak perlu khawatir, tidak perlu dipikir. Semua serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakalkan semua kepada Allah.
Apa janji Allah? Intas biru, ada dua kuncinya. Intas biru, jika kamu sabar, watataku, dan kamu bertakwa. Jadi kuncinya cuma dua aja. Sabar, takwa. Jika kalian itu sabar, jika kalian itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka la yadurrukum, tidak membahayakan kalian kaiduhum syai'a. Seluruh tipu daya mereka itu sedikit pun tidak membahayakan kalian. Makanya dalam hidup itu sebenarnya tidak ada kompetitor, tidak ada pesaing. Kenapa? Karena semua kita itu sudah punya jatah rezeki sendiri-sendiri. Orang itu tidak akan bisa menyaingi kita. Nah, kenapa kita menjadi tenang? Karena orang-orang yang mengganggu kita itu, orang-orang yang mengganggu kaum muslimin, orang yang melakukan rekayasa terhadap kita kepada kaum muslimin, itu sudah ada janji Allah, mereka semua itu dikepung oleh Allah. Innallaha bima ya'maluna muhit, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengepung terhadap apa saja yang mereka lakukan, mereka kerjakan. Jadi yang mereka lakukan itu semua sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikontrol oleh Allah, dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus menjadi orang-orang yang tenang. Nah sekarang, lalu pertanyaannya begini, bagaimana caranya? Tahapan supaya kita menjadi orang yang bertakwa itu. Kebetulan kita sekarang ini kehadiran bulan Ramadan. Nah maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, puasa. Sudah banyak dijelaskan. Maka kita puasa dengan optimal dan maksimal. Jadi puasa yang menghasilkan sesuatu yang produktif. Jadi puasa yang seluruh waktu kita diisi dengan hal-hal yang produktif, baik itu bersifat duniawi ataupun ukhrawi. Lalu yang kedua, itu adalah qiyam. Untuk menjadi orang bertakwa itu senjatanya yang kedua adalah qiyam, yaitu qiyamul lail, maksudnya adalah sholat malam, tapi dipadukan dengan sholat yang wajib. Dan sholat malam ini adalah sebuah sholat yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah SAW, itu adalah sholat malam. Lalu bagaimana latihannya supaya Bapak Ibu mendapatkan kenikmatan dalam sholat ini? Nanti kita akan saya sampaikan. Yang pertama berangkat dari aksan summa aksar. Caranya adalah maksimalkan sholat itu, artinya kualitasnya ditingkatkan, baru nanti naik pada kuantitas. Jangan seperti banyak orang kalau puasa itu di bulan Ramadan ini mereka sholat cepat-cepat, mereka mengejar kuantitas, aksar, mengejar banyak, tetapi tidak mengejar aksan yang terbaik. Jadi kita mulai dulu dari aksan, lakukan yang terbaik, kemudian baru aksar. Nah, bagaimana supaya sampai ke level takwa? Kalau di hari-hari biasa, itu Rasulullah SAW itu sholatnya, itu jumlah rokaatnya sedikitnya 40 rokaat sehari semalam. Jadi Rasulullah itu kalau di hari-hari biasa sholatnya sedikitnya 40 rokaat sehari semalam. Itu pun Rasulullah melakukannya lama. Kadang dia baca 100 ayat. Ketika berdiri maka lama rukuknya sama dengan lamanya baca 100 ayat. Kemudian lama sujudnya hampir sama dengan lama rukuknya. Jadi rukuk dan sujudnya itu hampir sama lamanya dengan lama berdirinya. Dan itu Rasulullah SAW sehari semalam tidak kurang dari 40 rakaat. Itu latihannya. Dan mumpung ini bulan Ramadan, Anda perlu berlatih. Bagaimana dalam bulan Ramadan ini minimal 40 rakaat. Tapi karena ini Ramadan mestinya kita tingkatkan. Seharusnya 50 rakaat sehari semalam. Nah, gitu. Nah, apa saja itu? Kita hitung. 17 rakaat itu yang wajib. Kemudian Rasulullah hampir tidak pernah meninggalkan sunnah rawatib yang muakkadah jumlahnya 12. Berarti 17 ditambah 12. Dan Rasulullah hampir tidak pernah meninggalkan qiyamul lail 11. Kadang 13. Berarti 40.
Dan Bapak Ibu bisa ditambah dengan sholat duha 10 rakaat. Maka jumlahnya 50. Dan itu akan punya pengaruh yang sangat dahsyat kalau kita melakukannya. Nah, apalagi di saat-saat virus corona ini, maka kalau Bapak Ibu kepingin lebih sehat, sholatlah duha itu di luar rumah sambil berjemur. Dan silakan dinikmati bagaimana rasanya sholat duha sambil berjemur. Pasti itu ada kenikmatan yang sangat luar biasa. Karena Nabi itu menganjurkan bahwa sholat duha yang paling afdol itu adalah saat anak-anak onta itu mulai kepanasan, akhirnya mereka semuanya bangun. Sholat duha di bawah jam 9. Silakan dicoba 10 rakaat. Gerakannya yang tenang dan pelan. Nah, semua ini Bapak Ibu tidak cukup hanya untuk didengar, tetapi supaya kita merasakan ilmu kita nanti sampai hakul yakin, maka kita perlu mempraktikannya dan melaksanakannya. Nah, alhamdulillah kalau kita bisa mencoba sampai 50 rakaat. Karena kalau 40 rakaat itu itulah kebutuhan minimal gerak tulang dan tubuh kita itu adalah dengan 40 rakaat itu satu cukupi gerakannya. Kebutuhan gerak bagi tubuh kita. Kita bersyukur. Orang-orang kafir tidak punya sebuah gerakan yang hebat seperti sholat. Dan selama orang muslim itu sholatnya bagus, pasti mereka akan menjadi orang yang sehat, baik jasmani ataupun rohani. Nah, silakan dicoba. Bisa 40, bisa 50 rakaat sehari semalam. Memang ada penyakit yang berat. Apalagi di bulan Ramadan, itu namanya malas dan ngantuk. Nah, lalu bagaimana supaya bisa? Jawabannya hanya satu. Kita paksa untuk berlatih. Tidak ada tip-tip yang lain, tidak ada tiru-tiru yang lain. Kita paksa untuk melakukannya. Dan insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa. Kemudian apalagi supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Kita bisa melakukan tilawah Al-Quran. Jadi tilawah Al-Quran atau membaca Al-Quran itu adalah sebuah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi janganlah baca Al-Quran itu di sisa-sisa waktu Anda. Jadi janganlah baca Quran di sisa-sisa waktu Anda. Tetapi Bapak Ibu harus betul-betul menyisihkan waktu untuk baca Quran. Dan ini waktu untuk berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sediakan waktu khusus. Jadi kita harus punya waktu khusus. Jadi ini waktu yang kita istimewakan, kita khususkan untuk Allah. Kadang-kadang kebanyakan kita kan tidak menyisihkan waktu. Hanya di sela-sela. Kalau ada waktu baca, kalau nggak ada waktu ya enggak. Kita lebih mengutamakan urusan-urusan duniawi. Mestinya dibalik. Kita utamakan urusan-urusan ukhrawi, urusan-urusan akhirat, lalu duniawi akan datang. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tilawah ini, berapa yang harus kita lakukan? Ya. Jadi tilawah itu, yang harus kita baca berapa? Ya seorang muslim itu, kata Nabi, ya sehari 1 juz. Kita harus menyisihkan waktu untuk baca Quran 1 juz. Itu baru namanya seorang muslim yang benar. Karena itu kebiasaan para sahabat. Jadi mereka biasa baca Qurannya itu sehari 1 juz. Akan saya sampaikan beberapa hadis ya, bahwa ketika Rasulullah SAW itu ditanya oleh seorang sahabat berapa dia harus baca Quran. Fikam taqra'ul Quran. Ketika tanya ada seorang sahabat, berapa kamu baca Quran? Sebagian sahabat malah fikul lilailatin. Saya baca Quran itu setiap malam khatam 30 juz. Ada seorang sahabat yang khatam 30 juz, luar biasa. Apakah hebat? Tapi Nabi justru mengatakan fala taf'al.
kamu jangan melakukannya. Walakin iqra'hu fi thalas, tetapi bacalah Quran itu sedikitnya 3 hari sekali khatam. Malah Nabi melarang kalau sehari, semalam khatam. Tapi paling tidak 3 hari sekali. Berarti 1 hari 10 juz, itu minimal. Maksudnya maksimal ya, maksimal 10 juz. Kenapa? Karena tujuan dari Quran itu, Al-Quran itu turun bukan hanya untuk dibaca, tetapi diamalkan. Kata Nabi, kamu tidak akan bisa memahami Al-Quran kalau semalam itu 30 juz. Lalu kemudian dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW memberikan standar yang tengah-tengah. Kemudian Nabi melanjutkan, Iqra'il Quran fi syahrin. Bacalah Quran itu 1 bulan sekali khatam. Kemudian dalam riwayat yang lain, fi sab'in, 7 hari sekali khatam. Jadi bagi kita yang sebagai latihan tahap awal adalah 1 juz sehari. Tapi sediakan waktu khusus. Ini untuk Allah. Anda sedang beraudiensi, berdialog, berdiskusi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran ini. Bahkan apa janji Allah? Nah, Bapak Ibu pasti akan menjadi orang yang terbaik kalau Bapak Ibu nanti mau mengamalkan dan mempelajari dan mengajarkannya. Kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Kalian itu akan menjadi yang terbaik kalau kalian mau belajar, dan yang kedua adalah mengajar. Kenapa? Karena ketika kita mengajar Quran, itu kita akan punya investasi yang sangat banyak, yang pahalanya terus mengalir, gajinya terus mengalir sampai nanti kita wafat, sampai nanti kita meninggal. Misalnya kita ambil contoh, ketika Bapak Ibu mengajari cucunya bisa membaca surah Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, atau bisa membaca surah Al-Fatihah, maka Bapak Ibu meskipun sudah meninggal akan mendapatkan kiriman pahala dari cucu itu yang setiap kali baca Al-Fatihah dan Al-Ikhlas akan mendapatkan pahala terus selama dia baca. Dan bahkan kita semua kalau bisa memadukan 3 hal, kata Allah, bisa memadukan 3 hal, itu akan punya bisnis yang tidak pernah rugi. Coba, janji Allah itu sudah sungguh luar biasa. Ada tijaratan lan tabur. Yarjuna tijaratan lan tabur. Kalian akan punya harapan bisnis yang tidak akan pernah rugi. Siapa mereka? Siapa mereka? Mereka yang bisa memadukan 3 hal. Innalladzina yatluna kitaballah, yaitu orang-orang yang membaca kitab Allah. Pertama, baca Quran. Wa aqamus shalah, mereka yang mendirikan sholat. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka yang berinfak. Jadi atilawah, baca Al-Quran, kemudian mendirikan sholat, lalu yang ketiga infak. Maka pasti orang itu akan punya bisnis yang tidak akan pernah rugi. Itu sebuah tawaran dan janji dari Allah yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita padukan tilawah Quran, kita akan menjadi tenang, menjadi bahagia, menjadi sehat. Sholat, kita akan menjadi lebih sehat. Bahkan ada janji dari Nabi, barang siapa yang qiyamul lail, maka qiyamul lail itu salah satu manfaat dan gunanya adalah bisa mengusir segala macam penyakit. Jadi kalau Anda ada sakit yang aneh-aneh, sakit yang berat-berat, coba saja qiyamul lail. Tapi perhatikan gerakannya, lama gerakannya, lama bacaannya, pastikan seperti Rasulullah SAW. Maka insya Allah kita akan mendapatkan manfaat sholat yang sangat luar biasa. Dan alhamdulillah, kami bersama kawan-kawan sudah banyak memberikan pelatihan itu. Dan sudah puluhan ribu orang kita latih. Dan alhamdulillah, sebagian besar mereka merasakan nikmatnya sholat itu. Kemudian apalagi yang harus kita lakukan ya? Untuk mengantarkan supaya kita mendapatkan derajat takwa, mumpung ini di bulan Ramadan, maka bisa kita maksimalkan. Dan mumpung kita sedang di lockdown, nah berarti
Kita dipaksa oleh Allah untuk terputus dari berbagai macam kegiatan yang bersifat duniawi. Selain tilawah apa? Kita melakukan infak. Jadi jangan sampai kemudian karena sedikitnya uang, sedikitnya kekayaan yang kita punyai hari ini, lalu menjadikan kita tidak mau berinfak. Ada rumus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Jangan khawatir, semua yang Anda infakkan itu pasti akan diganti oleh Allah. Surah Saba 39. Jadi barang siapa yang berinfak akan mendapatkan infak dalam hadis sahih. Dalam Sahih Bukhari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman, ya, Unfik ya bna Adam. Jadi kata Allah, berinfaklah wahai anak cucu Adam, maka aku akan berinfak kepadamu. Jadi siapa yang memberi akan diberi. Siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka dia akan dipenuhi kebutuhannya. Siapa yang berbagi, dia akan diberi. Siapa yang akan memberi hadiah, dia akan beri hadiah. Apalagi kalau memberinya setiap hari. Kalau setiap hari itu ada fasilitas yang luar biasa. Nabi dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan bahwa setiap pagi itu kita ini kedatangan 2 malaikat di samping kiri dan di samping kanan kita. Dan setiap pagi itu malaikat itu mendoakan kita. Yang pertama mendoakan orang yang berinfak pagi itu. Ingat infak, bukan sodako, ya. Kalau infak itu pasti berupa uang atau materi. Kalau sodako itu bisa non materi. Tapi kalau infak itu pasti bentuknya adalah barang atau uang. Kalau Bapak Ibu pagi itu berinfak, maka malaikat yang satu mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan kholafat. Ya Allah, berilah orang yang berinfak ini gantinya. Tapi yang berbahaya adalah ketika Bapak Ibu di hari itu tidak berinfak, maka malaikat yang satu mendoakan, Allahumma a'ti mumsikan talafat. Ya Allah, orang yang kikir, orang yang medit ini, berilah kebinasaan kepadanya. Jadi kalau kita tidak berinfak, sangat berbahaya. Ada malaikat yang mendoakan kita, yang kalau doa malaikat itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situlah kemudian Rasulullah SAW itu kalau sudah ada orang minta, tidak pernah berkata tidak, selalu berbagi dan selalu memberi. Bahkan Rasulullah SAW itu terkenal di masyarakat adalah orang kalau memberi itu tidak takut miskin, karena berapapun yang mereka minta Rasulullah pasti beri. Sehingga orang-orang itu kalau menerima pemberian Rasul itu merasa kaget. Kenapa? Karena dia menerima sesuatu yang tidak terbayangkan sebelumnya. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa kita lakukan apa? Banyaklah berzikir di saat-saat seperti ini. Lalu bagaimana supaya zikir itu bisa mendatangkan ketenangan dan kebahagiaan kepada kita semua? Bisa dicoba. Tapi ada waktu zikir khusus untuk Allah. Kalau dalam dunia tasawuf itu atau ilmu tazkiyatun nafas ada namanya uzlah, ada namanya khalwah. Kita bisa mengambil waktu, bisa 15 menit, bisa setengah jam, bisa di saat-saat sahur, banyaklah istighfar. Duduklah bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara bersimpuhnya bagaimana supaya pikiran kita menjadi fresh, lalu tubuh kita menjadi sehat. Bersimpuhlah, duduklah bersimpuh seperti Bapak Ibu ketika duduk di antara 2 sujud. Atau seperti duduk di tasahud awal. Duduklah bersimpuh seperti itu, kemudian dengan tenang bahwa Anda sedang bersimpuh di hadapan Allah. Lalu hadirkan sebuah perasaan supaya Anda dibantu oleh Allah, hadirkan perasaan bahwa Anda itu butuh Allah. Dan memang kita ini butuh Allah. Kata Allah, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai para manusia, kalian semua itu butuh kepada Allah. Jadi kalau kita sudah merasa butuh, pasti akan dibantu. Kalau Anda tidak merasa butuh, pasti tidak dibantu. Siapa yang akan membantu orang kaya? Mereka yang miskin-miskin itu yang dibantu. Jadi kalau kita ini miskin di hadapan Allah,
kemudian butuh kepada Allah, maka itu akan dibantu oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kadang sekali duduk itu Rasulullah membaca 100 kali istighfarnya, sebagaimana dihitung oleh seorang sahabat. Nah, Bapak Ibu bisa baca misalnya Subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Dicoba 100 kali sambil duduk bersimpuh. Subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Maka insya Allah kita akan mendapatkan energi kebahagiaan yang sangat luar biasa. Ya, boleh juga baca yang lain. Jadi misalnya bacaan istighfar yang lain ya. Misalnya Allahumma anta rabbi atau Sayyidul Istighfar misalnya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani dan seterusnya, bisa dicari di buku-buku doa. Kemudian bisa juga baca astaghfirullah alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau istighfar-istighfar yang lain, yang penting istighfar itu redaksi atau lafadznya itu berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, insya Allah kalau beberapa hal tadi kita sisihkan waktu untuk melakukannya, maka insya Allah pasti Allah akan menolong kita dan pasti akan ada keajaiban-keajaiban yang akan kita terima. Dan insya Allah tidak pakai lama, karena Allah itu sangat gampang ketika ingin merubah sesuatu. Tidak ada yang impossible bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, kajian ini tidak ada manfaatnya dan tidak ada pengaruhnya bagi Bapak Ibu semuanya kalau Bapak Ibu tidak mempraktikannya. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan limpahan cita kasih keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua nanti bisa bertemu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.